Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan tentang matriks, kita nanti ke depan akan membahas tentang yang pertama yaitu struktur rangka, kemudian yang kedua simple beam, kemudian yang ketiga struktur portal, yang keempat adalah struktur balok silang. Nah, masing-masing dari empat ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. Kalau kita bicara struktur rangka ya, kita bicara struktur rangka. Yang pertama, ciri pertama adalah gaya yang bekerja pada struktur rangka adalah gaya aksial. Aksial ini bisa menjadi dua, yaitu aksial desak dan aksial tarik. Kemudian ciri yang kedua yaitu tumpuannya. Tumpuan dari struktur rangka, batang-batang elemen struktur rangka adalah tumpuan sendi-sendi atau sendi roll. Artinya apa? Kalau sendi-sendi berarti silakan diingat-ingat kembali ya. Dinotasikan dengan seperti ini kan. Kemudian di sini ada batang seperti itu. Nah, kalau tumpuannya sendi, dia tidak bisa menahan momen. Jadi dia hanya bisa menahan gaya ke sana dan gaya ke sana. Dia tidak bisa menahan momen. Begitu juga dengan roll. Kalau roll bedanya dia hanya bisa menahan yang arah vertikalnya saja. Jadi analoginya kan seperti ini ya. Yang arah horizontal dia tidak punya. Yang bisa menahan hanya arah vertikal saja. Jadi ini dua ini yang bisa dicirikan sebagai ciri struktur rangka. Terkait gaya hanya ada gaya desak dan tarik, di mana bisa kita bilang itu keduanya adalah gaya aksial. Aksial artinya adalah gaya yang searah sumbu batang ya. Kalau kita punya batang seperti ini, maka gaya aksial itu bekerjanya berimpit dengan sumbu batang. Misalkan batangnya seperti ini. Jadi dia berimpit dengan sumbu batang. Ini contoh dari kinerja tarik. Kalau kinerja desak, dia mendesak batangnya seperti ini. Itu untuk ciri dari struktur rangka. Kemudian kalau simple beam nanti bedanya ada di arah gaya ya. Yang namanya simple beam dia punya kecenderungan mengalami perilaku. Ini simple beam dan portal. Ini bisa digolongkan menjadi satu. Perilakunya aksial bisa, lentur bisa, geser juga bisa. Nah, untuk aksial seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu gayanya bekerja searah sumbu. Sedangkan untuk lentur dan geser itu kalau katakanlah ini sumbunya, nah gayanya itu bekerjanya tegak lurus batang. Kalau tegak lurus batang, dia akan timbul BMD ya yang pertama. Kalau dia simple beam, maka dia seperti ini. Kalau dia portal, artinya kanan kirinya bukan tumpuan sendi roll atau sendi-sendi, tapi jepit-jepit, maka dia akan seperti ini. Sini negatif, sini positif. Ini positif. Ini kalau simple beam seperti ini. Tapi kalau portal, dia seperti ini. Analoginya seperti itu. Kemudian selain BMD ada juga nanti SFD ya. Kalau ini simple beam berarti SFD-nya seperti ini. Ini plus, ini min. Kalau yang portal tergantung nanti perilakunya seperti apa. Nah, itu dari sisi pembebanan dan internal force. Kemudian dari sisi tumpuan, kalau struktur rangka dan simple beam, tumpuannya namanya simple beam ya tentu tumpuannya sendi-sendi atau sendi roll. Umumnya sendi roll. Kalau kita bicara portal, berarti di situ ada kolomnya.
Jadi di sini kolom, kemudian di sini beam, di sini kolom lagi. Nah, di sini kolom ini dalam joinnya terhadap balok, dia bisa berfungsi kita analogikan sebagai jepit. Seperti itu. Jadi tumpuannya untuk simple beam itu sendi roll, kemudian untuk portal, untuk simple beam ya, simple beam itu sendi roll atau sendi-sendi. Kemudian untuk portal itu fix atau jepit. Gitu. Ini yang sistem kedua dan ketiga. Untuk sistem struktur yang keempat, yaitu balok silang. Untuk balok silang sendiri, coba dibayangkan sistem gedung, tapi tolong perspektifnya hanya terbatas pada sistem baloknya saja. Maka akan terlihat sistem grid ya. Katakanlah ini balok induk, kemudian ini balok anaknya. Di sini sebenarnya kolom, tapi kita modelkan di sini sebagai jepit. Nah, yang dinamakan sistem balok silang adalah ini. Sistem struktur yang terdiri dari balok-balok yang saling menopang yang menumpu pada sistem jepit dari kolom. Tapi kita modelkan sebagai jepit. Nah, perilaku di sini yang bisa terjadi pada baloknya, karena kalau kita bicara balok, maka bebannya itu tegak lurus terhadap baloknya. Berarti bebannya arah vertikal, arah gravitasi. Nah, yang terjadi di sini adalah potensinya yang pertama terjadi momen ya. Momen. Yang kedua terjadi ini momen yang menghasilkan torsi dan lentur. Kemudian yang kedua terjadinya defleksi. Momen di sini kalau kita tinjau, katakanlah ini saya mau ganti warna. Katakanlah dia arah, kita bicara batang ini, maka kesananya sumbu X, kesananya sumbu Y, kemudian vertikalnya sumbu Z. Nah, momen ini untuk yang momen X berarti momen yang berputar pada poros X, itu kita bisa bilang ini sebagai momen torsi. Kemudian momen Y atau momen yang berputar pada sumbu Y itu momen lentur. Momen-momen yang kita bahas dari mata kuliah yang dari semester 1 itu momen lentur. Kemudian defleksi ini bekerjanya arah Z gitu. Jadi ada 3 mekanisme ini yang akan kita bahas pada struktur balok silang. Itu overview terkait struktur yang akan kita bahas. Jadi secara urutan nanti kita akan bahas struktur rangka dulu, kemudian kita akan bahas simple beam, kemudian kita akan bahas struktur portal, dan dilanjutkan dengan struktur balok silang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut atau kita masuk ke struktur rangka ya. Dan di sini kita terbatas ke struktur rangka 2 dimensi dulu. Untuk awal. Jadi nanti kita akan bicara tentang matriks karena mata kuliah ini kan analisis struktur, metode, matriks. Analisis struktur berarti kita menganalisis kinerja struktur. Metode matriks berarti kita menggunakan matriks. Nah, analisis struktur yang akan kita lakukan yang pertama adalah analisis struktur untuk struktur rangka. Dan kita batasi di sini rangka 2 dimensi. Oke. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kekakuan. Kemudian nanti larinya akan ke kita nanti akan memperoleh defleksi atau displacement. Dari displacement nanti bisa diturunkan ke reaction force.
kemudian bisa diturunkan ke internal force. Gitu. Jadi skenario-nya seperti itu. Kita akan membahas tentang kekakuan batangnya dulu. Kemudian nanti kita bisa memperoleh displacement titik-titiknya atau join-joinnya. Kemudian dari situ kita bisa dapat reaction force-nya. Dari reaction force kita bisa dapat internal force. Seperti itu. Urutannya seperti itu. Jadi seperti analisis struktur yang biasa kita lakukan, yang kita cari adalah ini dan ini biasanya kan. Nah, untuk menuju ini kita harus tahu dulu kekakuan dan displacement-nya yang terjadi. Sebenarnya ada beberapa metode, tetapi yang paling sering untuk dipakai dan paling mudah dipahami dan mudah untuk diformulasikan dalam software seperti Microsoft Excel itu adalah metode kekakuan. Nah, untuk pembahasan pada matriks kekakuan elemen ini, ya tidak terbatas di sini. Kedepannya juga kita akan membahas analisisnya itu per batang. Jadi misalkan kita punya struktur kuda-kuda, katakanlah seperti ini strukturnya, kemudian di sini ada sendi, kemudian di sini ada roll. Nah, kita akan bahas, kita sebelumnya kita nomori dulu supaya mudah ya. Di sini ada node 1, node 2, node 3, node 4, node 5, dan node 6. Jadi ada 6 node di sini. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang atau elemen. 9 batang atau 9 elemen. Jadi pada struktur ini, struktur yang sederhana ini ada 6 titik atau 6 node dan 9 batang atau 9 elemen. Jadi analisis kita nanti ke depannya, kalau strukturnya seperti ini, kita akan menjalani sedikitnya ada 9 perhitungan, karena ada 9 batang. Nah, skenario yang pertama, kita coba ambil batang 1 ya, di sini. Batang 1. Batang 1 itu berupa garis. Garis ujungnya pasti sebuah titik, ya kan? Jadi batang 1 itu ujungnya 1 dan 2. Nah, tergantung kita mau menetapkan mana titik mulai dan mana titik berakhir, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil hitungan. Kalau di sini saya gambar dari kiri ke kanan, ke sana ya berarti, ini batang 1, berarti saya gambar dari node 1 ke node 2. Artinya startnya tadi di titik 1, end-nya di titik 2. Nah, notasi untuk start dan end pada metode matrix itu kita analogikan dengan I dan J. I adalah startnya, J adalah end-nya. Berarti I-nya 1, J-nya 2 untuk batang 1. Nah, ini nanti akan berimbas pada sudut alfa. Kalau seperti ini, pada titik start kita tarik garis aksis ya. Kita tarik garis aksis. Ini kalau kita tarik dari titik 1, maka akan ada garis seperti ini secara horizontal. Nah, alfanya atau sudutnya, sudut kemiringan untuk batang 1 dengan I1 dan J-nya 2, alfanya sama dengan 0 derajat ya. Jadi terhadap garis yang ini tadi. Nah, sekarang kalau batang ini kita mulai gambar dari 2 ke 1, artinya startnya jadi 2 ya. Seperti ini. Nah, pada titik start kita tarik garis horizontal. Maka sudut alfanya adalah sebesar ini. Nah, jadi kalau I-nya 2, J-nya 1, alfanya sama dengan 180 derajat. Begitu. Itu bedanya. Jadi nanti akan berimbas kepada
orientasi dari batang tersebut. Dalam kita menentukan I dan J, itu nanti akan berimbas pada hitungan kita ke belakang. Jadi perhatikan betul, tidak asal menulis startnya sini, N-nya sini. Tidak hanya seperti itu, karena dari situ nanti akan berimbas pada sudut alfa ini. Beda lagi, ini kan horizontal ya, ini masih enak. Coba kita ambil batang ketiga ya. Batang ketiga. Katakanlah di sini saya ambil I-nya, saya gambar dari bawah ke atas ya. Berarti I-nya adalah 2, J-nya adalah 5. Ini batang 3 ya. Berarti I-nya 2, J-nya 5. Nah, I-nya 2, berarti startnya 2. Dari 2 kita tarik garis horizontal. Nah, kemudian terhadap ini, itu adalah sudut alfanya. Nah, berarti dari sini alfanya adalah sebesar ini, begitu. Nah, sebaliknya, kalau kita ambil dari 5, kita gambar ke bawah, N-nya adalah 2. Garisnya akan sama jadinya ya, tapi ini metode penghitungan. Kemudian startnya 5, berarti dari sini kita tarik garis ke sini. Nanti I-nya 5, J-nya 2, itu alfanya sama dengan ya ke sini. Alfanya bisa ke sini atau bisa kita tinjau yang dari arah sini, begitu. Yang penting base-nya itu adalah dari titik startnya, begitu. Semoga bisa dipahami. Kemudian ini terkait cara kita membahas elemen batangnya ya, seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita coba ambil batang 1 untuk membahas. Kita ambil batang 1, I-nya 1, J-nya 2. Kita ambil yang kondisi pertama ya. Jadi saya ulang lagi, untuk setiap batang selalu punya I dan J. Selalu punya I dan J ya. Itu arahnya ke sana. Nah, kemudian setiap nodal itu selalu punya kinerja gaya ke arah sana, ke arah sumbu batang dan tegak lurus sumbu batang. Gitu. Dan kita notasikan untuk yang searah sumbu batang itu dengan huruf F kecil. Untuk yang tegak lurus sumbu batang kita notasikan dengan huruf G kecil. Nah, kita tinggal kasih notasi, ini FI, ini GI, ini FJ, ini GJ. Begitu. Ini untuk force ya. Untuk force. Kemudian untuk displacement, serupa dengan force. Jadi kita tinjau per batang juga. Di sini ada I, di sini ada J. Kemudian di sini ada perpindahan searah sumbu batang dan ada perpindahan tegak lurus sumbu batang. Begitu juga di sini. Nah, untuk notasinya, untuk searah sumbu batang, itu kita notasikan dengan huruf U. Untuk tegak lurus, huruf V. Ini U, ini V. Hurufnya kecil semua ya, karena kita masih membahas di batang. Tinggal tambah J dan J. Ini I, ini I. Nah, ini seputar batang yang akan kita bahas. Jadi ada perilaku gaya dan displacement pada setiap nodal di tiap-tiap ujung batang. Baik, selanjutnya untuk menghitung ini sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, kita harus cari dulu kekakuannya, kemudian displacement per node-nya. Displacementnya nih ya, berarti U dan V ini. Kemudian baru kita bisa dapatkan reaction dan selanjutnya internal force. Nah, untuk kekakuannya kita akan bahas per batang dan itu per node. Jadi misal teknisnya itu kita berikan kita berikan displacement sebanyak satu satuan pada salah satu node, katakanlah ini di titik I, di sini searah FI. Nah, nanti akan menimbulkan FI dan GI, FJ dan GJ karena bekerjanya pada batang ini. Nah, besarnya apabila kita berikan satu satuan displacement, FI ini nanti akan kekakuannya sebesar
A kali E dibagi L. Kemudian untuk yang FG, negatif A, E per L. Begitu. Jadi, kira-kira karena ini ke sana, diberikan ke sana, maka untuk mengimbangi ini ke sini. Begitu, makanya yang FI positif, yang FG negatif. Seperti itu. Begitu juga untuk yang FJ ya. Nah, ini kalau kita uraikan, nanti bisa dituliskan seperti ini. FI sama dengan A kali E per L kali UI atau displacement di node I ditambah negatif ya, ditambah negatif AE per L kali UJ. Kemudian yang FJ sama dengan negatif AE per L kali UI ditambah AE per L kali UJ. Nah, yang terjadi adalah seperti ini mekanismenya. Nah, kalau kita lihat ke sini lagi, di sini tidak hanya ada FI dan FJ, tetapi ada GI dan GJ juga. Kemudian kalau kita lihat ke sini, di sini ada VI, selain ada UI dan UJ, ada VI dan VJ juga. Nah, kita harus masukkan ini semua. Jadi kita akan tulis ulang menjadi, ini kita tulis ulang ya, FI sama dengan AE per L kali UI plus VJ, karena VJ-nya tidak ada kan aslinya, jadi kita kalikan dengan 0. Kemudian ini min AE per L kali UJ ditambah 0 kali VJ. Ini VI tadi ya, ini VI, maaf, ini VI. Kemudian untuk yang GI, karena GI tidak ada tadi sebelumnya, maka kita tulis ulang saja UI, VI, UJ, VJ, tapi kita kalikan 0 semua. Seperti itu. Kemudian untuk yang J, FJ, min AE per L kali UI plus VI-nya kali 0 ditambah AE per L kalikan UJ ditambah 0 VJ. Kemudian GJ sama dengan GI ya, itu 0 semua. 0 UI, 0 VI, 0 UJ, 0 VJ. Nah, bentuk ini kalau kita tulis, kita bisa coba dilihat ya, di sini ada FI, GI, FJ, GJ. Kemudian di sini ada hal yang sama ya, ini UI semua ya kan, ini UI semua. Kemudian ini VI semua, ini UJ semua, ini VJ semua. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi bentuk matriks. Bentuk matriksnya menjadi FI, GI, FJ, GJ. Kita bentuk matriks seperti ini. Kemudian kita keluarkan angkanya. AE per L 0, min AE per L 0, 0, 0, 0, 0, min AE per L 0, AE per L 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian dikalikan dengan UI, VI, UJ, VJ. Nah, ini kalau kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Kalau bentuk seperti ini, kita bentuk matriks menjadi seperti ini. Begitu. Oke. Nah, kita akan tulis ulang bentuk ini. Jadi kita punya satu matriks di sini ya. Kita sudah punya satu matriks di sini, yaitu tadi FI, GI, FJ, GJ. Kemudian di sini AE per L,
0 min AE per L 0 min AE per L AE per L. Kemudian ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, kemudian di sini UI, VI, UJ, VJ. Nah, ini adalah matriks kekakuan. Ini yang kita kenal sebagai matriks kekakuan elemen. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena ini kan sama ya, AE per L semua. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi AE per L-nya kita keluarkan, kemudian ini berarti pengalinya 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian sini UI, VI, UJ, VJ. Begitu. Jadi menjadi bentuk yang seperti ini. FJ, GJ. Ya. Bentuknya menjadi seperti ini, matriks kekakuan elemennya. Ini yang kita sebut sebagai matriks kekakuan elemen. Ini adalah matriks pertama dan harus dipegang dan harus dipahami untuk struktur angka ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang matriks transformasi. Nah, matriks transformasi itu didapatkan dari transformasi koordinat. Oke, ini clear ya. Jadi kita akan membahas perhitungan matriks itu dimulai dari perbatang. Nah, di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang matriks transformasi. Transformasi dari mana ke mana? Dari global ke lokal. Karena kita membahas lokal perbatang ya. Kalau global itu struktur. Jadi global itu merujuknya ke struktur, kalau lokal itu merujuknya ke batang. Nah, ini seperti contoh yang tadi. Jadi kalau misalkan kita punya struktur kuda-kuda seperti ini, strukturnya adalah kuda-kuda. Kalau kita sedang membahas kuda-kuda, maka koordinat yang kita pakai adalah koordinat global, koordinat struktur. Tapi ketika kita membahas batang, maka yang kita pakai koordinat lokal atau koordinatnya si batang. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi ada dua sistem koordinat di sini yang akan kita bahas. Jadi misalkan kita punya struktur seperti tadi. Pada struktur ini itu ada sumbu yang dituliskan di luar dan biasanya dinotasikan dengan huruf besar seperti ini. Nah, ini adalah koordinat global. Sedangkan ketika kita membahas satu batang, katakanlah batang ini ya misalkan. Nah, berarti kita sedang membahas dunia ini saja, dunia si batang ini saja. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tarik, katakanlah ini I, ini J, berarti kita tarik garis horizontal dari I, kemudian ini adalah alfanya. Nah, artinya, kalau kita sedang memandang batang ini, kita sedang membahas batang ini, maka kita pakai koordinat lokal. Notasinya biasanya huruf kecil, X dan Y kecil, gitu. Ini X kecil, Y kecil. Dan selalu seperti ini. Jadi X adalah sumbu horizontal dan Y adalah sumbu vertikal. Begitu juga untuk yang struktur, X adalah sumbu horizontal, Y adalah sumbu vertikal. Ini lokal ya. Begitu. Dan jadi bedakan notasinya, kalau lokal ini huruf kecil, kalau global itu huruf besar. Nah, yang akan kita lakukan di matriks transformasi ini adalah mentransformasi koordinat dari koordinat global ke koordinat lokal. Begitu. Kalau kita lihat seperti ini ya, koordinat lokal ini tergantung sekali dengan posisi si batang. Begitu. Jadi dari global kan semuanya terletak seperti ini. Semua ke sana arah X, semua ke sana arah Y. Tapi kalau lokal ini mengikuti ya, ini mengikuti. Kalau ini sumbunya
Kalau ini batangnya horizontal maka bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia itu bentuk batangnya seperti ini, maka dia koordinatnya itu juga akan mengikuti seperti ini. Jadi ini X, ini Y. Lokalnya seperti itu. Jadi ini mengikuti sumbu batang. Kalau ke arah sana, kalau gambarnya ke arah sana, ya kita pakai kaidah tangan kanan gitu. Jadi kalau misalkan ini gambarnya ke sini, I-nya di sini, J-nya di sini, berarti horizontalnya di sini. Berarti kan alfanya kita bisa ambil sini ya. Berarti negatif ya, negatif. Kalau ke sini kan berarti negatif. Kalau putaran arah jarum jam itu angkanya negatif. Kalau ke sini positif. Nah, ini berarti kita pakai kaidah tangan kanan. Kalau kaidah tangan kanan, maka X-nya jadi ke sana, ke bawah, mengikuti arah pergerakan gambar. X-nya ke sana, berarti Y-nya jadi ke sini. Gitu. Sumbunya seperti itu. Nah, tadinya kan posisinya seperti ini. Kemudian kita transformasi menjadi seperti itu atau menjadi seperti ini. Tergantung kita mendefine I dan J-nya begitu. Nah, dari kita mendefine I dan J-nya, kita akan mendapatkan sudut alfa yang saya ceritakan tadi ya. Itu tergantung kita menunjuk I dan J-nya sebelah mana, seperti itu. Nah, untuk transformasinya, sebetulnya ini ada teknisnya. Jadi secara koordinat bisa digambarkan sebetulnya. Jadi misalkan ini adalah koordinat global ya. Ini X, ini Y. Kemudian saya punya titik di sini. Berarti ini koordinatnya terhadap X kan U besar I. Ini V besar I. Jadi seperti yang tadi ya. Untuk arah X itu notasinya U, untuk arah Y itu notasinya V. Tapi karena ini global, maka dituliskan dengan huruf yang besar notasinya. Jadi kalau kita nyatakan dengan koordinat, ini adalah U1 dan V1, posisinya di sini. Kemudian, misalkan sumbu lokalnya seperti ini. Maaf. Di sumbu lokalnya, anggap saja ini lurus ya. Jadi ini ke sana Y kecil, ke sana X kecil. Nah, titik ini akan kita transformasi ke sumbu lokal. Jadi kita tarik ke sini. Dan ke sini. Di sini jadi U kecil. Di sini jadi V kecil. Begitu. Jadi yang dimaksud dengan transformasi adalah kita memindahkan aksis global ke aksis lokal pada titik yang sama atau batang yang sama. Begitu. Nah, kalau dilihat ini dari tadinya kan X besar, kemudian jadi ke sini. Nah, ini kan bergeraknya ke sini. Ini alfanya sebesar ini berarti begitu. Itu kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah, kalau kita tuangkan dalam rumus, itu nanti UI itu sama dengan UI besar dikalikan cos alfa ditambah VI besar kalikan sin alfa. Kemudian VI sama dengan min UI kali sin alfa ditambah dengan VI cos alfa. Kemudian untuk UJ
itu sama dengan UJ cos alfa ditambah VJ sin alfa. Kemudian untuk VJ min UJ sin alfa ditambah VJ cos alfa. Jadi sama antara UI dan VI. Jadi antara I dan J itu sama, tinggal kita mengganti notasi I dan J-nya. Jadi untuk U dan V sudah diuraikan seperti ini. Nah, bentuk ini sengaja saya tulis seperti ini supaya mudah pemindahannya dalam matriks ya. Ini coba kita bentuk matriks, maka menjadi penulisannya seperti ini. Kita tulis kembali UI VI, UJ VJ. Nah, di sini kita tuliskan cos alfa sin alfa min sin alfa cos alfa ini berulang ya, sin alfa min sin alfa cos alfa. Kemudian pengalinya ini kan sepola lagi, jadi U besar I, V besar I, U besar J, V besar J. Kemudian yang ini bagaimana? Ini kita isikan 0 gitu. Nah, ini adalah matriks transformasi. Ini yang dinamakan matriks transformasi. Begitu. Jadi dalam pembahasannya nanti kita kenal dua koordinat, yaitu koordinat lokal dan koordinat global. Dan sampai sini kita sudah mempunyai dua matriks ya. Kita sudah mempunyai dua matriks, yaitu matriks kekakuan yang tadi kita bahas di awal. Kemudian kita juga sudah punya matriks transformasi yang barusan kita bahas. Kalau kita tulis ulang ya ringkasannya. Oke, kalau kita tulis ulang. Jadi untuk matriks kekakuan lokal kita berikan notasi K, L ini maksudnya lokal ya. Kemudian ini nomor elemennya, misalkan tadi baru membahas batang 1 ya di sini tulis 1, tapi ini saya tuliskan notasinya ini elemen. Nah, ini isinya adalah ini matriks kekakuan elemen lokal. Ini berarti AE per L yang tadi dikalikan dengan 1 0 min 1 0 0 0 0 min 1 0 1 0 0 0 0 0 0. Nah, ini adalah matriks kekakuan lokal. Kemudian untuk matriks transformasi yang tadi barusan kita bahas, di sini kita tuliskan dengan T notasinya, kemudian E. Seperti ini. Nah, isinya adalah cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Begitu. Nah, ini adalah matriks kekakuan lokal, kemudian yang ini adalah matriks transformasi. Step berikutnya, untuk menghitung struktur, kita harus, karena yang kita hitung adalah struktur, maka kita harus mengembalikan ke sistem struktur, atau mengembalikan ke koordinat globalnya. Nah, karena kita sedang menghitung per batang, jadi tiap batangnya ini kita kembalikan ke global dulu. Jadi kita akan punya matriks kekakuan global untuk masing-masing elemen. Dapat dihitung dengan matriks transformasi elemen tersebut ditranspos, kemudian dikalikan dengan matriks kekakuan lokalnya, kemudian dikalikan dengan matriks transformasinya. Nah, dengan persamaan ini nanti akan diperoleh matriks kekakuan global batang 1, kayak gitu misalkan. Matriks kekakuan global batang 2, seperti itu. Jadi masing-masing batang dilakukan penghitungan ini sampai ketemu ini. Oke, stop di sini, checkpoint, time out, istirahat, kemudian dilanjutkan dengan namanya overall stiffness.
matrix. Nah, overall stiffness matrix isinya adalah menyatukan dari semua batang yang sudah kita define kekakuan globalnya tadi. Begitu. Berikutnya, ini tadi step pertama ini, step kedua ini, step ketiga ini, step keempat ini. Step kelima adalah rearrangement. Rearrangement ini jumlahnya sama dengan overall stiffness matrix ya. Jadi kalau misalkan kita struktur yang tadi ya, struktur yang tadi kita lihat di sini kita punya 6 node. Jadi nanti matrix overall stiffness-nya sejumlah node-nya. Berarti nanti punya 6 kali 6, matrix 6 kali 6. Kemudian rearrangement adalah matrix overall stiffness yang diurutkan kembali supaya terkelompok mana yang displacement-nya 0 gitu. Ini dikelompokkan supaya displacement-nya 0 terkelompok sendiri. Kemudian yang gaya-gayanya adalah gaya luar nanti terkelompokkan sendiri. Kemudian dari sini nanti akan bisa dihitung displacement-nya. Displacement dalam koordinat global. Kemudian kalau dilanjutkan nanti akan didapatkan force atau reaction. Jadi reaksi tumpuan dalam koordinat global. Nah, berikutnya itu bisa didapatkan member force atau kita sebut internal force. Begitu kira-kira alur pengerjaan yang harus dilakukan. Nah, untuk lebih mudahnya nanti akan kita bahas satu contoh kasus untuk struktur rangka 2 dimensi ini. Tapi untuk gambarannya, dalam setiap tahapannya adalah ini yang harus dikerjakan. Dari mulai per batang dihitung 3 ini, kemudian dari semua batang setelah ketemu ini, kita satukan dalam satu matriks. Menjadi matriks sejumlah node kali node. Berikutnya kita kelompokkan mana-mana yang displacement-nya 0. Displacement-nya 0 artinya di situ ada tumpuan gitu kan. Kalau di situ ada tumpuan berarti displacement-nya 0. Kita kelompokkan menurut itu, nanti kita akan melihat suatu pola di mana kita bisa ambil kelompok-kelompok itu. Kita bisa hitung displacement yang tidak diketahui. Jadi misalkan kita coba lari ke sini. Yang 0 itu nanti node 1. Node 1 kan ada U dan V, berarti U1 dan V1 itu 0 semua. Kemudian node 3 ini tumpuan juga. U-nya bisa jadi tidak 0, karena dia roll. Tapi yang pasti 0 adalah V-nya 3, jadi V3 itu pasti 0. Nah yang lain, node 4, node 2, node 5, node 6 itu bisa bergerak ke arah X dan bisa bergerak ke arah Y. Jadi itu yang akan dicari nanti. Gitu kira-kira. Jadi produknya itu tadi nanti adalah ini, nomor 6. Ketemu displacement dari masing-masing node. Kemudian setelah ketemu displacement dari masing-masing node, bisa dihitung gayanya atau reaksi tumpuannya. Setelah ketemu itu, maka sebetulnya sudah selesai ya, kalau kita hanya pengen tahu reaksi tumpuannya. Kalau analisis struktur kan yang dicari itu. Kemudian kalau kita butuh NFD, SFD, BMD, kalau di struktur rangka ini tidak ada BMD dan SFD, yang ada hanya NFD. Nah, kita bisa hitung pada bagian member force ini. Nanti akan didapatkan di ujung batang I berapa, ujung batang J berapa, kemudian bisa digambarkan NFD-nya. Sekian untuk pembahasan tentang struktur rangka 2 dimensi terkait matriks. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh kasus.